Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program terbaru kami, kelas IPS. Jadi, Nusantara selain memiliki jalur perdagangan internasional, wilayah yang dikenal dengan sebutan Hindia Belanda ini dihuni berbagai bangsa, mulai dari Tiongkok, Arab, bahkan Eropa. Perdagangan internasional mengundang banyak bangsa untuk datang ke Hindia Belanda kala itu. Pada abad 7, bangsa Arab mulai berdatangan ke Nusantara, bukan hanya untuk berdagang, mereka juga membawa misi untuk berdakwah. Para pedagang ini nyatanya banyak yang pada akhirnya tinggal di Nusantara, menikah dengan penduduk lokal, dan memiliki keturunan. Salah satu wilayah Nusantara yang strategis dalam jalur perdagangannya ialah Surabaya, sehingga menjadi pilihan bagi para pedagang Arab untuk bermigrasi. Orang-orang Arab yang pada masa kini tinggal di Nusantara adalah mereka yang datang dari Hadramaut. Hanya sebagian kecil yang datang dari Hijaz, Mekah, dan juga Mesir. Para pedagang Arab datang ke wilayah yang pada saat itu dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda, layaknya pedagang keliling. Mereka menyebar di daerah-daerah pesisir yang dalam perkembangannya menjadi kota-kota perdagangan internasional sebagai jaringan perdagangan dunia. Orang-orang Arab yang datang dari Hadramaut membentuk sebuah komunitas dan perkampungan yang dikenal dengan Kampung Arab. Kini Kampung Arab terdapat hampir di seluruh daerah di Nusantara. Ampel merupakan salah satu komunitas Arab yang bermukim hingga saat ini. Pada mulanya, para pedagang dari Hadramaut yang belum memiliki tempat tinggal bertempat di sekeliling Masjid Ampel hingga akhirnya membentuk sebuah perkampungan. Pemerintah Hindia Belanda kala itu mengkotak-kotakan setiap orang berdasarkan suku dan etnis tertentu, termasuk bagi keturunan Arab yang bertempat di beberapa wilayah Nusantara. Zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengisolasi setiap suku agar tidak saling berinteraksi, termasuk bagi komunitas Arab dan Cina. Cikal bakal kota Surabaya menjadi kota perdagangan bermula dari kedatangan orang Arab hingga menjadikannya pusat perdagangan. Para pedagang muslim pada akhirnya banyak yang membangun perkampungan di daerah pesisir serta mendirikan perkampungan khusus seperti Kampung Ampel. Ampel juga menjadi tempat berlangsungnya aktivitas perekonomian dari beragam ras. Pasar yang berada di Kampung Ampel merupakan pasar kuno yang diperkirakan sudah ada sebelum tahun 1420. Pasar ini digunakan sebagai pusat transaksi jual beli pada masa itu. Jejak-jejak keturunan saudagar Hadramaut masih tampak hingga kini. Mereka secara turun-temurun bermukim di perkampungan Ampel. Perkembangan perekonomian Ampel dimulai dari kedatangan pemerintah kolonial Belanda yang menerapkan kebijakan perekonomian di sana. Dalam melaksanakan kebijakannya, pemerintah kolonial Belanda secara langsung membuat pembatas dan stratifikasi sosial. Tujuannya adalah membagi masyarakat Eropa, yakni kelas pertama, kemudian masyarakat timur asing terdiri dari Arab dan Cina, serta masyarakat pribumi yang menempati kelas terbawah. Pembagian pola perkampungan membawa pengaruh bagi komunitas Arab di Surabaya, khususnya dalam hubungan sosial ekonomi dengan bangsa Cina sebagai bangsa yang sama-sama menduduki kelas kedua, sedangkan komunitas Eropa sebagai masyarakat penguasa pada masa itu. Pemerintah kolonial Belanda secara tidak langsung mengatur kebijakan perekonomian yang diperuntukkan bagi para pedagang asing, khususnya para pedagang Arab di Surabaya. Masyarakat Arab kala itu ulet dalam melakukan bidang pekerjaannya. Perdagangan mereka semakin besar, perkampungan Arab juga semakin berkembang. Hal tersebut ternyata menjadikan kecemasan di kalangan kolonial Belanda. Walaupun demikian, komunitas Arab tetap menjalani keseharian mereka dalam kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang membatasi ruang gerak mereka. Sebelum tahun 1870 hingga 1928, bangsa Arab mulai berdatangan ke Nusantara dengan cara membaur dan berasimilasi dengan penduduk pribumi Surabaya. Tujuan mereka tak lain adalah untuk memperbaiki perekonomian di sana. Surabaya menjadi wilayah yang menjanjikan bangsa Arab kala itu. Letaknya yang strategis memungkinkan adanya mobilitas dari wilayah Surabaya ke wilayah pedalaman untuk menyalurkan barang dagang. Komunitas Arab di Surabaya, yakni Ampel, tidak hanya menjalankan perdagangan, mereka juga berdakwah menyebarkan ajaran Islam.
Jadi tidak heran jika keberadaannya diterima lapang dada oleh penduduk pribumi Surabaya. Perdagangan menjadikan mereka sukses hingga memiliki tanah dan bangunan. Komunitas Arab memiliki peranan penting kala itu. Banyak dari mereka yang menikah dengan keturunan pengusaha lokal. Pengaruh itu semakin kentara dengan adanya peranan mereka yang memberikan fasilitas pendidikan, yakni sekolah Al-Irsyad. Pengaruh mereka tidak hanya di bidang pendidikan, namun juga perekonomian yang hingga kini kita bisa lihat dalam perkampungan Arab Ampel Surabaya. Banyak keturunan Arab yang sampai saat ini menjadi pedagang yang mendominasi wilayah tersebut. Kini, perkampungan Arab Ampel menjadi wisata religi bagi masyarakat yang hendak berkunjung ke makam Sunan Ampel Surabaya. Kawasan kampung Arab Ampel yang sebagian besar dihuni oleh etnis Arab ini tetap eksis di bidang perdagangan. Terbukti dengan adanya para pedagang yang menjual pernak-pernik muslim, parfum, bahkan kuliner khas Arab seperti kurma dan juga kismis.